Mulan. Eh, Oke, Pak. Oke. Pada Mora, apakah boleh izin klaim host karena tidak bisa di-record, Pak? Saya saja, Pak. Pharma, Pak. Iya, oke, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau bukan host tidak bisa di-record, Pak. Studi yang kami bahas ini bertujuan meningkatkan penerapan dari vertical axis wind turbine atau VAWT dengan menyelidiki kelayakan dalam konfigurasi klaster planet atau klaster planet dengan mengamati pengaruhnya terhadap efisiensi dan kepadatan daya secara keseluruhan. Untuk VAWT, terisolasi, kecepatan angin, radius rotor, dan rasio kecepatan ujung divariasikan untuk menemukan kinerja turbin yang paling optimal atau yang paling ideal. Studi parametrik dari setup dilakukan dengan PCD, yaitu pitch circle diameter, dan sudut miring dengan posisi turbin planet yang lebih kecil divariasikan dalam kaitan matahari. PCD optimal ditemukan pada 5D atau kalau misalkan dalam angka yang eksak yaitu 3,75 meter, dan posisi sudut optimal planet itu dipakai pada sudut 30 derajat. Pada akhirnya setup ini memberikan peningkatan persentasenya itu beragam mulai dari 1,01% hingga gini, terjadi peningkatan sebesar 1,01% dari yang awalnya 33,04% menjadi 34,05% ketika membandingkan turbin matahari dari susunan planet yang terosilasi optimal masing-masing. Peningkatan rata-rata 4% di atas kisaran tip speed ratio ditemukan. Terakhir, model skala VAWT terisolasi dibangun dan diuji melalui eksperimen wind tunnel atau eksperimen melalui terowongan angin. Berikut jadi pada bagian introduction-nya itu dia menjelaskan VAWT itu memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan HAWT. HAWT itu turbin angin sumbu horizontal. Kalau VAWT tadi kan turbin angin sumbu vertikal. Nah, oleh karena ini menjadi subjek minat karena lebih banyak pilihan untuk pembangkit listrik yang berkelanjutan yang diperlukan. VAWT dapat dikonfigurasi dalam dua setup yang berbeda. Yang pertama itu turbin lift, jadi dia memanfaatkan gaya lift untuk memutar turbin, itu dikenal dengan turbin Darius. Terus ada turbin drag. Nah, ini memanfaatkan gaya drag untuk dia berputar. Itu dikenal dengan turbin Savonius yang mengacu pada komponen gaya aerodinamis. Terus Savoinus PAWT menggunakan bilah setengah silinder yang dipasang di kedua sisi, yang menghasilkan perbedaan gaya hambat antara bagian cembung dan cekung dari bilah. Namun Darius PAWT menggunakan bilah untuk bentuk airfoil yang khas,
yang menghasilkan perbedaan tekanan antara permukaan airfoil yang pada gilirannya menghasilkan gaya angkat dan memutar. Ya, jadi yang Darius VAWT ini menggunakan prinsip airfoil di mana terdapat perbedaan tekanan di upper side sama lower side, sehingga cuma berbeda dengan prinsip pesawat. Kalau prinsip pesawat kan perbedaan tekanan itu dikonversi menjadi gaya lift untuk mengangkat pesawat itu, sementara kalau di turbin itu dikonversi supaya untuk memutar turbinnya. Manfaat dari VAWT bila dibandingkan dengan HAWT adalah kemampuan omnidirectional yang memungkinkan untuk memanfaatkan energi angin di segala arah angin dan akibatnya tidak memerlukan sistem yaw dan pitch yang menambahkan biaya secara signifikan. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai turbin angin sumbu horizontal itu kita harus menyesuaikan dari arah datang anginnya sehingga dia bisa berputar, turbinnya itu bisa berputar dan dapat menghasilkan energi. Cuman kalau yang VAWT tadi, turbin VAWT itu jadi kita nggak perlu menyesuaikan arah anginnya karena si turbin anginnya itu berputar secara horizontal. Jadi dari segala arah itu oke, turbin VAWT ini unggulannya. Cuman ada keterbatasan nih, salah satu keterbatasan VAWT adalah efisiensinya yang lebih rendah karena hanya sebagian kecil dari bilah yang menghasilkan torsi selama rotasi sehingga menghasilkan efisiensi yang rendah, tetapi untuk mengurangi kinerja yang rendah ini, paper ini itu melakukan sebuah keterbaruan. Keterbaruannya nanti akan kita lihat di pembahasan yang pada slide berikutnya. VAWT dapat berinteraksi secara sinergis ketika ditempatkan di dekat satu sama lain, sehingga turbin dapat mengekstrak daya dari aliran bebas yang dapat menciptakan area dengan kecepatan angin yang bervariasi yang mengarah pada peningkatan efisiensi secara keseluruhan. Berikutnya. Jadi penelitian di paper ini itu menggunakan metode numerik atau lebih dikenal dengan CFD. Nah, simulasi dilakukan untuk menguji pengaturan klaster VAWT. Untuk alasan ini divalidasi menggunakan pengujian eksperimen. Jadi memang untuk memvalidasi hasil dari penelitian CFD, hasil data-data dari CFD itu, si penelitinya itu menggunakan data eksperimen dari penelitian yang lain atau penelitian dia sendiri itu untuk memastikan bahwa hasil dari CFD ini bisa berada pada hasil yang bisa dianggap benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki aliran fluida di sekitar susunan klaster VAWT planetari untuk menganalisis dampak dari turbin planet yang lebih kecil terhadap efisiensi turbin matahari dan densitas daya secara keseluruhan. Awalnya, analisis numerik diselesaikan menggunakan CFD untuk memvalidasi geometri airfoil yang dipilih. Kemudian dioptimalkan untuk kedua VAWT yang terisolasi dan desain VAWT planet baru. Model prototipe skala kecil kemudian diproduksi dan diuji melalui eksperimen terowongan angin untuk memverifikasi hasil CFD dari konfigurasi VAWT. Jadi ini lebih dia melakukan penelitian eksperimen untuk memvalidasi si hasil CFD. Berikut. Nah, ini beberapa boundary condition atau beberapa model geometrinya. Jadi desain modeler digunakan untuk memodelkan geometri dan mesh untuk model VAWT terisolasi dan cluster. Persamaan pengaturnya ya persamaan kontinuitas yang terdiri dari persamaan momentum sama persamaan kontinuitas dan persamaan momentum, kemudian diselesaikan dengan model turbulensinya itu K omega SST yang dikombinasikan dengan teknik pemodelan transient sliding mesh motion. Penyelidikan numerik termasuk validasi mendalam dari sebuah rotor terisolasi diikuti oleh studi tentang pengaturan klaster planet. Jadi itu ada beberapa gambar. Yang pertama itu ada domainnya, gambar 1A. Itu kita lihat dimensinya, itu dinyatakan dalam L.
Terus lagi ada boundary condition-nya, jadi velocity inlet, terus dia outlet-nya berarti velocity outlet, jadi dia mengalir dari fluidanya mengalir dari kiri ke kanan. Terus ada lagi yang bagian atas sama bawahnya itu symmetry wall. Nah, konfigurasinya itu kalau isolasi itu ada di gambar 2. Terus turbin yang planetary itu ada di gambar 2B. Kalau yang isolasi A. Berikut. Nah, koefisien nilai puncak kinerja untuk pH 0,75 meter dengan berbagai sudut miring F ditunjukkan pada tabel 2. Temuan menunjukkan bahwa sebuah planetary system 0, 60, dan 90 derajat justru menurunkan efisiensi turbin masing-masing sebesar 3,8, 3,88, 2,96, dan 5,97. Sedangkan pada sudut miring 30 derajat memberikan peningkatan kinerja sebesar 1,01% tadi. Rasio kecepatan ujung di mana efisiensi puncak adalah 1,5 untuk sistem planetari dengan sudut miring 0, 30, 60 dan 1,75 untuk sudut yang 90 derajat. VAWT terisolasi memiliki lambda CT max pada TSR 1,25. Berikut. Ini masih. Kemudian di slide berikutnya itu ada tabel 3 yang menampilkan koefisien performa dari TSR yang bervariasi untuk 5 diameter. Terus kecepatan velocity inletnya tadi 6 respon. Katanya jelas bahwa peningkatan kinerja tidak terlihat di semua pengaturan. Berbagai hasil ditunjukkan pada tabel 3 ini karena pengaruh aerodinamis yang dimiliki oleh rotor planetari terhadap rotor matahari. Susunan ini memberikan efisiensi puncak terendah karena posisi turbin planetari hulu berada tepat di hulu matahari. Ini menempatkan turbin matahari langsung dalam formasi bangun hilir dan rotor planet pertama yang sangat mengurangi kinerja matahari. Setelah itu 0 derajat maksudnya dan 60 derajat, pengaturan juga mengalami penurunan kinerja puncak bila dibandingkan dengan hasil yang terisolasi. Puncak dari penelitian ini adalah 30 derajat. 30 derajat yang mendapatkan peningkatan kinerja 3,4 dari kinerja puncaknya itu dari tadi 33,05%. Itu jadinya 3,48% lebih tinggi daripada yang terisolasi. Ya, dilanjut. Berikutnya adalah CFD Modeling Planetary Arrangement Optimization. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, kedua rotor hulu itu memiliki dampak positif dengan meningkatkan tekanan pada sisi atas sudu sehingga meningkatkan gradien tekanan yang diinginkan untuk menghasilkan gaya angkat. Sementara itu, rotor planetari hulu kedua muncul untuk menstabilisasikan tekanan di sekitar sudu sehingga memungkinkannya untuk berputar dengan mudah di sekitar sisa putarannya. Hal ini memungkinkan peningkatan kinerja turbin matahari. Nah, ini ada contoh dari gambar 4 yang memperlihatkan planetari turbin dengan kecepatan 6 meter per second dan lambdanya 1,5. Nah, yang A ini adalah kontur dari tekanannya. Bisa dilihat di depan objek itu merupakan tekanan tertinggi, dan yang kedua ini yang gambar 4B ini ada velocity streamline atau aliran kecepatannya.
Bisa kita lihat juga dari arah kiri ke kanan alirannya. Gitu. Ya, next. Ya, selanjutnya ini ada isolated and planetary arrangement comparison atau perbandingan turbin planet pusat dalam konfigurasi optimumnya ini dan turbin terisolasi diilustrasikan dalam gambar 5 yang akan ada di next selanjutnya. Susunan planet 34,05% menunjukkan peningkatkan efisiensi sekitar 1% dibandingkan dengan turbin terisolasi yang 33,093%. Dari 0,75 hingga 1,25 TSR, kurva efisiensi saling mengikuti satu sama lain. Namun turbin planet menunjukkan puncak pada 1,5 TSR, sedangkan puncak terisolasi pada 1,25 TSR. Pada TSR yang lebih besar dari 1,35, turbin planet dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa turbin sekitarnya dapat menguntungkan turbin pusat. Perbedaan mencolok terutama terlihat pada sudu kembali dari turbin planet yang disorot oleh tekanan yang lebih tinggi dari belakang atau trailing edge dan tidak adanya gradien tekanan rendah di tepi dalam sudu. Blade yang mendekati aliran udara yang datang alami wilayah tekanan yang tinggi dan di tepi depannya itu memungkinkan disebabkan oleh konvergensi aliran udara antara turbin pusat dan turbin planet di atasnya. Nah, pengamatan garis arus terisolasi dan planet menunjukkan bahwa aliran di belakang turbin itu tidak stabil dan turbulent, yang disorot oleh pusaran besar yang berdekatan dengan turbin planet. Nanti yang tadi ada di gambar 4B. Terus gangguan aliran hilir umum dari turbin 2 planet depan itu yang akan ada di gambar selanjutnya. Nah, ini gambar 5 atau coefficient of performance versus TSR, tip speed ratio atau lambda. Dan ini perbandingan antara isolated turbine dan planetary turbine. Ini bisa kita lihat yang isolated turbine itu kan yang warna biru, dan yang planetary turbine itu yang warna orange. Kita dapat lihat dengan misalkan lambda yang sama atau TSR yang sama, maka si planetary turbine itu memiliki coefficient of performance itu yang lebih tinggi di sekitar 0,34 CP-nya. Sementara di titik yang sama untuk isolated turbine itu memiliki coefficient of performance itu 3, yang dimana dapat kita lihat bahwa planetary turbine itu memiliki coefficient of performance yang lebih baik dibandingkan dengan isolated turbine. Ya, di next. Oh, ini harusnya ada gambar. Nanti mungkin menyusul gambar raya. Nggak kebuka di sini. Ya, jadi jadi di gambar ini tuh nanti kayak ada, bentar. Itu tabel dan contoh sih. Jadi tabel yang kiri atas itu tabel eksperimental dari VAWT model parameter and diameternya gitu. Jadi misalkan parameter itu airfoil type-nya itu NACA 7115, itu blade length-nya 5, panjangnya 5, L-nya itu 260 meter contohnya, dan milimeter contohnya. Nah, itu untuk foto yang di kiri atas. Kalau foto yang di kiri bawah itu contoh dari pengaplikasiannya yang nanti akan menyusul. Nah, desain Darius VAWT 3 bilah dapat dilihat di gambar 6. Yang gambar 6 itu yang tadi contoh pengaplikasiannya yang di kiri bawah. Dan dimensinya itu ada yang di kiri atas. Pengaturan eksperimental turbin menggabungkan sensor torsi putar datum elektronik M425 ditunjukkan pada gambar 6 melalui torsi, daya, kecepatan sudut, dan dapat direkam gitu, dicatat. Ini juga nggak kelihatan fotonya. Isolated VAWT experimental testing ini. Jadi ini result and discussion-nya.
perbandingan hasil eksperimen juga dibuat dengan yang sama dari SMM atau mesh motion tadi, dan MRF, moving reference frame, model CFD dengan dimensi yang cocok pada 12 meter per second ditampilkan pada gambar nomor 7. Hasil menunjukkan bahwa saat under predicting, efisiensi hasil CFD juga memiliki efisiensi yang meningkat dengan TSR yang tidak mencapai puncak dalam kisaran yang diberikan, menjelaskan mengapa tradisional kurva daya tidak ditunjukkan oleh data eksperimen. Mungkin biar kelihatan, ini dulu saya share screen untuk kelihatan gambarnya. Bentar. Ya, sudah bisa. Nah, ini tadi yang gambar sebelumnya tentang eksperimental VWT dan dimensionnya. Dan ini ada contoh pengaplikasiannya. Apa nih, desain dari VAWT dengan 3 bilah gitu. Ini ada bilah 1, bilah 2, dan bilah 3. Nah, kembali ke tadi, ini ada kurva agak pecah, tapi ini tentang eksperimental and CFD dari yang atas ini, SMM versus MRF comparison gitu. Jadi ini di sini ada experimental coefficient of performance-nya, dan di sini ada TSR-nya juga. Ini bisa kita lihat nih, kalau yang garis warna biru ini, dia itu adalah itu untuk beberapa kecepatan gitu. Dia kan tip speed ratio-nya untuk yang warna biru itu nggak kebaca nih. Kalau yang warna orange ini tuh CFD atau computational fluid dynamic-nya, dan yang ini menggunakan MRF. Yang abu-abu ini menggunakan CFD MRF. Kita dapat lihat bahwa si CFD MRF ini dengan peningkatan tip speed ratio yang konstan memiliki eksperimen coefficient of performance juga yang konstan. Seperti itu. Terakhir, conclusion, jadi turbin planet baru berhasil dimodelkan dan disimulasikan pada ANSYS 2020 R1 untuk menyelesaikan model turbulensi omega SST dan persamaan Navier-Stokes. Studi ini menemukan konfigurasi parameter optimal itu ada di sudut 30 derajat, 5 jarak diameter pada kecepatan masuk 6 meter per second, memberikan efisiensi puncak sekitar 34%. Turbin hulu adalah ditemukan bekerja secara sinergis dengan turbin matahari, dengan meningkatkan gradien tekanan dan menstabilkan tekanan lapangan saat bilah berputar, memberikan peningkatan 1% dalam efisiensi puncaknya. Analisis eksperimental dilakukan untuk memvalidasi simulasi turbin terisolasi. Kesepakatan yang baik dalam tren diamati antara CFD, hasil prediksi, dan analisis eksperimental yang dilakukannya. Ya, mungkin segitu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau gitu boleh dilanjut dengan sesi tanya-jawab.
Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfa. Apa kelebihan VAWT dibandingkan dengan HWT pada penelitian ini? Ya, mungkin izin menjawab Mbak Ulfa. Jadi kelebihannya itu dibandingin horizontal axis wind turbine itu, si VAWT ini memiliki torsi itu dia lebih tinggi sehingga dapat berputar pada kecepatan yang relatif rendah gitu. Jadi ketika anginnya atau fluida udara atau fluida yang digunakannya itu sedikit, dia bisa berputar dibandingkan dengan horizontal wind turbine itu. Terus generator itu dapat ditempatkan di bagian bawah turbin sehingga mempermudah untuk maintenance dibandingkan dengan horizontal itu. Terus kerja turbinnya juga dia tidak dipengaruhi arah angin dibandingkan dengan horizontal yang memerlukan sumbu-sumbu untuk aliran fluida itu lewat. Itu Mbak Ulfa, apakah menjawab? Oke, sama-sama Mbak Ulfa. Eh, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Yohanes. Itu pertanyaannya, apa apa yang dimaksud dengan planetary agreement setup? Oke. Jadi planetary agreement setup itu Hilal mungkin bisa di share screen lagi. Apakah memungkinkan untuk share screen? Ya, coba minta tolong kembali ke slide yang tadi ada gambar 4. Bentar. Nah, Oh ini, gambar 2 ternyata gambar 2. kedua. Oke, oke. Ini ya, dua itu. Nah, Jadi kalau planetary setup itu, jadi kalau misalkan kita jabarkan lebih lanjut, jadi kan turbin angin sumbu vertikal itu biasanya ada tiga bilah ya, tiga bilah atau lebih. Jadi dia dipasang pada jari-jari yang sama gitu. Nah itu di sini dia nyebutnya sebagai turbin terisolated atau turbin yang terisolasi. Nah untuk planetary ini, jadi dia pada poros yang sama itu ditambahkan lagi tiga set turbin angin yang masing-masing setnya itu terdiri dari tiga buah bilah. Nah, tiga set itu tadilah yang disebut dengan planetary system. Jadi dia ngambil planetary systemnya itu mungkin kalau kita analogikan kalau misalkan planet itu kan mengelilingi matahari. Nah, konsepnya itu kayak gitu. Jadi si pusatnya itu tadi yang turbin utamanya itu tiga bilah utama tadi itu dianalogikan sebagai sun yang tadi disebut tadi sun, terus yang tiga setnya itu disebut planetary systemnya. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa keuntungan dari penggunaan planetary system ini. Gitu. Apakah oke? Sama-sama. Terus ada lagi pertanyaan dari Mas Tulus Hidayat Yusanto, NIM paling belakangnya itu 0,032. Terus katanya mengapa angular agreement yang dilakukan pada penelitian ini itu bervariasi 0, 30, 60, dan 90. Ini lebih ke itu aja sih, lebih ke kalau di papernya itu nggak ada penjelasan rincinya ya, penjelasan secara jelas kenapa milih yang itu. Cuman kalau kami berpendapat mungkin itu bagian dari variasi penelitiannya.
Jadi dia memvariasikan empat anggular itu untuk bisa membandingkan satu sama lain yang mana yang paling memberikan keuntungan. Dan ternyata berdasarkan variasi tersebut yang diperoleh itu pada angular 30 derajat. Kalau misalkan kenapanya secara pasti pada paper itu tidak dijelaskan. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Taufik dengan NIM 19.10.31.10.72. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan teknik pemodelan transient sliding mesh motion? Enggak. Ya, mohon maaf. Jadi diulangi pertanyaan apa yang dimaksud dengan teknik pemodelan transient sliding mesh motion. Jadi itu semacam teknik meshing, yang dimana model sliding mesh ini mengasumsikan medan aliran adalah transient dan merupakan model yang paling teliti untuk kasus zona yang bergerak gitu atau yang motion bergerak. Model ini tuh dipilih apabila terdapat interaksi yang kuat antara komponen yang bergerak dengan komponen yang statis dan diinginkan simulasi yang lebih akurat. Model ini juga itu sesuai untuk khusus untuk kasus transient gitu. Tetapi model sliding mesh motion ini membutuhkan daya komputasi yang agak lebih besar dibandingkan dengan model contohnya kayak MRF tadi gitu. Karena memerlukan solusi transient. Itu Mas Taufik, apakah sudah menjawab? Ya, baik. Sama-sama Mas Taufik. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mbak Dwi Yulia Handayani. Itu pertanyaannya, ya, dari kelompok 1, jelaskan perbedaan antara isolated turbine dan planetary turbine. Sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa perbedaannya itu terdapat pada susunan turbinnya. Kalau planetary itu tadi ada turbin utama terus terdiri dari 3 set turbin tambahan yang ukurannya lebih kecil. Cuman kalau yang isolated tadi udah itu benar-benar dia cuma ngambil turbin sun-nya, hanya ngambil turbin sun-nya tanpa ditambahin dengan 3 set turbin di sekelilingnya. Itu perbedaan utamanya. Cuman kalau misalkan mau lihat perbedaan hasil yang diperoleh, itu bisa kita lihat di hasil papernya itu, bahwa tadi ada peningkatan cuman peningkatannya itu hanya ada di sudut angular 30, peningkatannya sebesar 1%. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Masih ada satu lagi kayaknya, Dok, atau pertanyaan ini Reynolds belum? Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Reynolds. Jelaskan mengapa pada 30 derajat merupakan titik kinerja tertinggi pada penelitian ini. Ya, mungkin izin menjawab Mas Reynolds. Jadi kenapa 30 derajat merupakan puncak tertinggi kinerja dari penelitian ini? Karena itu berpacu pada aerodinamis. Karena semakin besar aerodinamis itu, maka semakin besar nilai coefficient of performance-nya dan efisiensinya juga itu lebih tinggi gitu. Kenapa 90% itu merupakan titik efisiensi terendah? Karena posisi turbin planetari hulu itu berada
tepat di hulu matahari gitu. Terus kenapa 0 sama 60 derajat itu juga mengalami penurunan kinerja karena dia itu terisolasi. Terus kenapa 30 derajat itu paling tinggi? Karena pengaturannya itu mencapai peningkatan kinerja puncak 34,05%, yang itu tuh dia lebih tinggi 3,48% lebih tinggi dari rekan yang terisolasi juga. Jadi sama-sama terisolasi. Tapi yang di sini yang perlu ditekankan itu 30 derajat dengan arah alirannya itu 30 derajat itu memiliki nilai aerodinamis yang tinggi. Makanya kenapa di penelitian ini 30 derajat merupakan sudut atau ya sudut yang memiliki kinerja tertinggi gitu. Itu Mas Renot, apa sudah menjawab? Tentang hasil dari CFD simulation dengan experimental testing. Mungkin saya minta tolong dengan Mas Hilal untuk balik lagi ke slide yang data-data grafik tadi. Boleh dong, yang mana? Tabelnya dong. Yang bukan yang grafik, banyak pakai grafik tadi. Oke. Ini? Ya, ini yang ini aja. Jadi ada sedikit perbedaan, nggak sedikit sih, lumayan perbedaannya. Jadi emang hasil penelitian eksperimen sama hasil penelitian simulasi itu emang ada perbedaannya. Karena biar bagaimanapun perbedaan yang si penelitian simulasi ini kan berdasarkan metode numerik. Jadi ya kita tahu metode numerik itu nggak 100% benar, nggak 100% tepat. Terus kenapa mencolok kayak gitu perbedaannya? Jadi biar bagaimanapun simulasi itu menggunakan persamaan. Kalau misalkan di sini tadi dia pakai persamaan Reynolds average Navier-Stokes. Jadi persamaan Navier-Stokes-nya itu udah dimodifikasi. Jadi dengan persamaan Reynolds average Navier-Stokes itu tetap punya keterbatasan. Biasanya itu pada sudut-sudut yang tinggi atau pada tip speed ratio yang tinggi, dia itu punya sedikit kelemahan, yaitu dia dapat memberikan hasil yang agak unpredictable atau agak lebih sedikit menyimpang. Itu karena ya tadi kita memodifikasi persamaan asli Reynolds average Navier-Stokes itu ke dalam persamaan numerik. Tetap bakalan ada perbedaannya, cuma Jawaban. ya sama. Iya, berarti sudah dijawab semua pertanyaannya dari tab kelompok. Kalau begitu kami tutup dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan keterlambatan. Wabillahi taufiq. Recording stopped.